dengan diri sendiri, lalu kita menyepelekan hukumnya. Dalam Islam, berpergian juga telah diatur sedemikian rupa agar para umat muslim tidak salah langkah atau terjebak dalam tujuan yang salah. Yang pertama ialah kategori berpergian yang hukumnya adalah mubah. Bepergian macam ini diperbolehkan jika dilakukan untuk mendapatkan hiburan, kegembiraan, dan kesenangan jiwa. Berpergian yang semacam ini mensyaratkan dua hal penting. Yang pertama, seorang muslim harus mampu memperlihatkan identitas keislamannya. Dan syarat yang kedua yaitu tidak ikut berpartisipasi perkumpulan maksiat atau acara-acara yang diharamkan. Selain hukum mubah, berpergian ada pula yang hukumnya makruh atau dibenci. Bepergian seperti ini biasanya tidak mempunyai tujuan yang syar'i dan dilakukan hanya untuk mencari kesenangan belaka. Sebagai contoh, pergi ke negara atau tempat yang di dalamnya tersebar berbagai macam kerusakan, sehingga kita susah untuk menghindarinya dan kita pun tenggelam akan kemaksiatan. Selanjutnya ialah bepergian yang diharamkan. Wisata ini menjadi terlarang dan haram karena niatnya sudah tidak bagus dari awal sebelum berangkat. Seperti mengubah segala sesuatu yang diharamkan menjadi halal, kemudian sengaja pergi untuk ikut berpartisipasi di hari raya non-muslim. Tidak hanya itu pemirsa, pergi tanpa restu orang tua, tapi kita tetap memaksakan keinginan untuk pergi jauh, ternyata itu juga termasuk ke dalam hukum safar yang diharamkan. Astaghfirullahaladzim. Selain haram, ada juga bepergian hukumnya mustahabah atau dianjurkan. Sebagai contoh, bepergian yang dilakukan dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bepergian yang dalam rangka untuk mengamati kekuasaan Allah, sebagaimana firman Allah yang artinya, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 20. Pemirsa, itulah hukumnya apabila kita ingin bepergian jauh atau safar. Dan jika kita sudah berniat baik untuk pergi, jangan sampai kita terjebak ke dalam lubang setan yang membuat kita jadi berlumur dosa. Bepergian jarak jauh atau safar ternyata banyak hukumnya dan berbeda-beda, tergantung dari niat dan tujuan kita. Hanya saja kita harus menjaga diri supaya tidak terjebak dalam maksiat yang terselubung. Tidak hanya itu, jarak safar yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat ialah sepanjang 85 km. Karena meskipun jarak perjalanan kita jauh, kita sebagai umat muslim juga tidak boleh melupakan hal yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Pemirsa beriman, semoga informasi yang diberikan ini dapat memperluas pengetahuan kita mengenai safar atau perjalanan jauh.